Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Overthinking menjadi istilah yang sangat sering kita gunakan dan kita dengar akhir-akhir ini. Overthinking itu memiliki pengertian bagaimana kita menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu hal yang menyebabkan kekhawatiran secara berlebihan ada di dalam benak kita. Overthinking juga mengarah kepada sesuatu di masa lalu yang hari ini kita sesalkan, yaitu mengapa yang lalu atau kemarin, mengapa saya tidak melakukan hal ini atau itu? Mengapa saya harus melakukan seperti dan itu? Sehingga pada hari ini ada sebuah penyesalan. Nah, inilah yang membuat kita menjadi memikirkan apa yang sudah terjadi. Overthinking juga akan membawa kita untuk terus-menerus berada di dalam kekhawatiran, bahkan kekhawatiran yang berlebihan. Overthinking membawa kita terjebak di dalam pemikiran. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti akan terjadi seperti itu. Namun juga overthinking juga membawa kita terjebak dengan masa-masa lalu, mengingat-ingat kejadian, kesalahan yang sudah terjadi. Bahkan kecenderungannya adalah terus-menerus dipikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita. Saudaraku, demikian juga pada hari ini kita kembali memasuki hari Senin. Kembalinya kita melakukan semua aktivitas setelah kita melewati weekend kemarin. Mungkin pagi ini ada sesuatu hal yang menjadi kekhawatiran kita, yang membuat kita menjadi overthinking. Atau kemarin ada sesuatu yang sudah terjadi yang membuat hari ini masih sempat kepikiran, bahkan membuat semalam kita tidak bisa tidur. Kita rasakan hari ini rasanya kita lelah, capek. Senin akan menjadi hari Senin yang saya mengatakan hari Senin yang kelabu, karena tidak ada sukacita dan menjadi beban buat kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang saya bacakan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saya membacanya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dari ayat ini kita mengetahui sesungguhnya Tuhan tidak pernah membawa kita kepada yang namanya keburukan. Melainkan Tuhan selalu membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan damai sejahteranya kepada kita. Disinilah kita harus memahami bahwa hanya oleh firman Tuhan saja yang sesungguhnya bisa menolong kita untuk keluar dari overthinking. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan kita berdoa melalui kuasa Roh Kudus. Itu akan memberikan kemampuan kepada kita agar kita benar-benar bisa bersandar kepada firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk hari ini kita menjalani hari dengan memegang teguh janji firman Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Satu pertanyaan yang perlu Anda renungkan pada pagi hari ini. Apakah dengan saudara semakin banyak memikirkan tentang kekhawatiran Anda, semakin banyak Anda memikirkan atau menyesali apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi, apakah itu sudah sangat menolong Anda untuk bisa lebih baik? Atau dengan cara berpikir seperti itu akan membereskan semua masalah Anda? Tentu saja tidak.
keadaan tidak berubah. Justru semakin kita khawatir, semakin kita tidak melihat jalan keluar yang Tuhan sesungguhnya sudah sediakan. Overthinking semakin banyak membawa kerugian di dalam hidup kita, bahkan bisa membuat kita menjadi sakit. Artinya, overthinking membuat masalah baru di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kita tidak pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Namun kita bisa menata kembali hidup kita untuk menjadi lebih baik. Dan hal itu hanya bisa dimungkinkan ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Saat pikiran buruk mulai muncul dan berputar-putar di kepala kita, jangan biarkan itu terus-menerus mengelilingi kita dan menguasai kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan, yaitu memikirkan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan Yesus bukankah berkata, jangan kamu khawatir, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita pahami. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Hari ini kembali satu bagian firman Tuhan yang tadi saya membacakan di dalam kitab Yeremia. Namun kita juga membaca di dalam bagian firman Tuhan lain yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia memperdulikanmu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan biarkan hari ini pikiran kita kembali berputar-putar yang membuat kita menjadi overthinking. Mari menikmati hari ini dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, supaya kita memasuki hari Senin ini, hari ini dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali saat kami memikirkan dan menjadi overthinking di dalam kehidupan kami, bukan menyelesaikan masalah, melainkan timbul masalah-masalah baru di dalam hidup kami. Kami bisa lelah, kami bisa capek, bahkan kami bisa sakit. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami dari hari ke hari. Tolong kami untuk mempercayai, mengimani, memegang teguh firman Tuhan itu, dan kami jalani, kami terapkan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, kami mau pikiran kami adalah pikiran Kristus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi, overthinking akan membuat masalah baru dalam hidup saudara. Serahkan itu kepada Tuhan, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini. Sampai